Nah, karena itulah dikatakan karena yang lebih tahu Allahu a'lam, Allah lah yang maha tahu. Kita diberikan sama Allah itu cuman ilmu itu pun sedikit kata Allah. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Isa? Beliau pun kembali berdoa supaya si anak buta itu kembali buta. Nabi Isa berdoa lagi, ya Allah, kalau ternyata anak buta itu dengan dia bisa melihat tetapi perbuatannya seperti itu, maka aku mohon ya Allah, butakan kembali anak itu, kata Nabi Isa. Dan seketika Allah pun mengabulkan doanya dan berfirman, apa kata Allah? Aku sudah memberitahumu, kata Allah. Udah dibilangin, kata Allah. Ketetapan Allah itu enggak ada yang salah. Allah sudah tahu, Allah a'lam. Tetapi engkau keberatan atas ketentuan dan pengaturanku, kata Allah. Menjadi sebuah teguran buat Nabi Isa. Lalu Nabi Isa pun bersujud memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Pertama yang saya hormati Ketua DKM Masjid An-Nur beserta seluruh jajaran pengurusnya, wabil khusus Bang Jun, Bu Ningsi, dan juga anak-anakku sekalian yang pada pagi hari ini hadir. Yang saya hormati Bapak Ketua RT 2, RT 5, RT 7, RT 11, khususan RW 12, Bapak Haji RW Mulyadi. Mudah-mudahan dan juga kita semuanya di sini, seluruh guru besarnya, mudah-mudahan oleh Allah senantiasa kita diberikan semua kenikmatannya Allah, terutama nikmat sehat. Anakku sekalian yang hadir pagi hari ini, mudah-mudahan juga kita semuanya diberikan hati yang istiqomah, ketetapan dalam mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar sayang? Sehat? Alhamdulillah. Salawat salam kita limpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Semoga kelak kita mendapatkan pertolongannya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anakku sekalian, pagi hari ini kita akan belajar tentang kisah daripada Nabi, para Nabi dan para salafus saleh. Kisah Nabi, akan ada beberapa tema yang saya sampaikan, bahwa yang pertama yang kita yakini ini, kita hidup diciptakan oleh Allah ada dalam keimanan, ya, ada dalam keimanan. Tentunya ini adalah sebuah karunia, rahmat, nikmat dari Allah. Nikmat iman kita itu yang nampak dalam perbuatan dan amaliyah soleh. Nah, coba saya tanya dulu ya, iman itu artinya apa? Iman artinya apa nih? Iman artinya percaya, ya. Iman itu artinya percaya. Iman itu adanya di dalam hati, dibenarkan di dalam hati, diucapkan oleh lisan, dan dibuktikan dengan semua perbuatan kita. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentu akan menjaga semua sikap-sikapnya, jangan sampai keluar dari syariat atau aturan-aturan yang sudah Allah tetapkan. Ya, jadi kalau kita beriman, artinya kita mampu membentengi diri kita
dari perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Kita beriman kepada Allah, kita mengakui keimanan kita kepada Allah. Nah, anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkehendak atas berbagai peristiwa atau kejadian. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa dan Maha berkehendak untuk mewujudkan atau tidak mewujudkan sesuatu di alam semesta ini. Sulit mungkin bagi kita, misalnya begini, kita bekerja, kita kan harus ikut aturan yang sudah ditetapkan ya, sama kantor, sama bosnya gitu ya, sama aturan yang sudah ditetapkan. Kita mau tidak mau kita harus menuruti, taat sama aturan itu. Tidak bisa kita melakukan sesuatu yang di luar kehendak kita. Begitupun sama kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjadi kuasanya Allah, menjadi hak prerogatifnya Allah. Kita tidak punya kuasa apa-apa. Ya. Inilah salah satu bukti yang di dalam rukun iman dikatakan iman kepada qada dan qadarnya Allah. Mudah sekali bagi Allah, contohnya begini. Mudah sekali bagi Allah memberi makanan kepada bayi yang ada di dalam perut itu ya. Itu kita tidak mampu bagaimana caranya bayi di dalam perut bisa makan, bisa bermain gitu, bisa menikmati dunianya, alamnya. Itu satu hal yang di luar kehendak manusia. Itu yang namanya qada dan qadar, ketetapannya Allah. Anakku sekalian, jadi mengimani qada dan qadar Allah salah satunya itu kita betul-betul meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya, baik yang terlihat, yang tersembunyi, yang buruk, yang baik, yang sudah lalu ataupun yang akan terjadi. Nah, keimanan tersebut berarti meyakini dengan sempurna bahwa semua gerakan, baik yang di langit maupun yang di bumi, sekecil apapun pasti terjadi atas kuasa atau kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sampaikan satu kisah. Ada satu kisah Nabi Isa dengan anak buta. Ya, di sini dikatakan di dalam kitab dari Ibnul Jauzi dikatakan satu ketika Nabi Isa itu berjalan melewati sebuah sungai. Di sekitar sungai Nabi Isa melihat anak-anak tengah bermain. Ada anak-anak yang lagi bermain. Di antara anak itu terdapat seorang anak yang buta. Ada anak yang buta. Nah, anak yang buta ini lagi diolok-olok, lagi diejek-ejek. Kalau bahasa sekarang yang lagi viral itu dibully gitu ya, sama teman-temannya. Anak buta itu dipermainkan, lalu diceburkan ke dalam sungai hingga meronta-ronta. Hampir saja tenggelam. Nah, Nabi Isa alaihissalam merasa iba kepadanya. Beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar anak buta itu bisa melihat dengan normal. Diangkatlah kedua tangannya mohon kepada Allah, ya Allah, berikanlah penglihatan kepada anak yang buta itu. Lalu dengan seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya Nabi Isa. Nabi yang berdoa. Anak buta itu langsung bisa melihat. Biiznillah dengan kuasa Allah, anak buta itu langsung bisa melihat. Dia pun segera menyelamatkan diri dan keluar dari sungai. Setelah berhasil menyelamatkan diri, anak itu langsung mengejar teman-temannya. Langsung dikejar teman-temannya yang telah menceburkannya ke sungai. Salah seorang dari mereka berhasil ditangkapnya. Diceburkannya temannya itu ke dalam sungai hingga tenggelam dan meninggal dunia. Balas dendam nih si anak yang buta ini. Karena dia udah bisa melihat, dia balas dendam atas perlakuan teman-temannya. Dan temannya itu salah satunya sampai meninggal dunia. Melihat itu teman-temannya lainnya ketakutan dan melarikan diri. Nah, anak-anakku sekalian, Nabi Isa alaihissalam sungguh terkejut melihat sikap anak buta itu. Beliau sangat menyesalinya. Nyesal Nabi Isa karena udah berdoa minta sama Allah,
biar anak itu bisa lihat. Tapi ternyata sikap anak itu seperti itu. Apa kata Nabi Isa? Lalu diangkatnya lagi kedua tangannya, ya Rabbi, engkau memang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi makhlukmu, kata Nabi Isa. Allah yang lebih tahu. Makanya kenapa kalau ada istilah tuh kalau manusia jangan sok tahu gitu ya. Nah, jadi anak-anakku sekalian, kita ini memang tidak tahu apa-apa. Kita bukanlah nabi, rasul, para salafus soleh yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Seseorang yang jadi tahu karena dia mungkin belajar. Apalagi orang yang berdosa, dia harus bertaubat dulu, belajar dulu agar dia menjadi tahu dan menjadi punya ilmu. Nah, itu salah satu kisah tentang Nabi Isa dan anak yang buta. Anak-anakku sekalian, ini tentang iman. Orang yang disebutkan beriman, jika dirinya mengimani keenam rukunnya, iman itu ada 6. Ya, rukun iman ini ada 6. Iman kepada Allah, pada malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari kiamat, qada dan qadar. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri khairihi haqqa qadrihi wa syarrihi. Jika tidak mengiman salah satunya, dia dinyatakan tidak beriman. Kalau kita berimannya saya hanya mengakui Allah saja, atau Nabi Muhammad saja, atau para malaikat aja, atau kitabnya hanya kitab Al-Quran, ataupun kita tidak meyakini bahwa semua ketetapan Allah itu adalah nyata dan itu tandanya orang beriman, hanya salah satunya saja, kita tidak dikatakan beriman. Dalam Al-Quran disebutkan salah satu ciri orang yang benar-benar beriman adalah hatinya akan bergetar jika mendengar nama Allah. Ciri-cirinya itu juga karena rasa apa? Karena rasa cintanya kepada Allah. Nah, sekarang kita ada di bulan Maulid. Yang demikian Allah memanggil Nabi kita Muhammad SAW itu dengan kekasihnya, Habibi. Satu ketika Allah pernah berdialog dengan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, siapakah yang menciptakan alam ini, kata Allah? Engkau ya Rabb. Siapakah yang menciptakan? Engkau juga ya Rabb. Lalu kata Allah, dikatakan, wahai Muhammad, engkau milik siapa? Milikmu ya Rabbi. Dan engkau tahu aku milik siapa? Kata Allah. Apa jawab Nabi Muhammad? Nabi Muhammad diam. Beliau tidak menjawab. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan? Wahai kekasihku, aku adalah milik orang-orang yang bersolawat kepadamu. Ya. Ini perkataan Allah kepada kekasihnya. Jadi Allah ini milik orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita harus merasakan dan kita harus amat sangat menyadari bahwa pertanyaan itu kembali kepada hati kita, kepada diri kita. Kalau saya tanya, kita lebih cinta kepada siapa? Anda yang lebih cinta sama siapa? Orang tuanya? Ataukah pekerjaannya? Ataukah dunia ini? Apakah kita lebih cinta kepada Allah? Apakah kita lebih cinta kepada Rasul? Jadi anak-anakku sekalian, yang pertama yang harus kita cintai itu adalah Zat yang menciptakan kita. Ya. Manusia itu bisa meninggalkan kita kapan saja. Bahkan kelak saat dia memilih hisab, semua nggak ada yang akan mampu menolong siapapun. Tidak ada yang ingin memberikan pertolongan. Kecuali apa? Ridhonya Allah, dan juga pertolongan itu diberikan, syafaat itu diberikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana caranya bertambah keimanan? Orang yang punya keimanan, kita kalau bagaimana caranya sih biar iman kita ini stabil?
Salah satunya, kuncinya, bagaimana sih caranya biar sholat juga kita istiqomah, khusyuk, biar ngaji juga tetap semangat, nyari ilmu juga tetap semangat. Tidak dalam urusan dunia saja, tapi lebih kepada urusan kita mencari akhirat, mencari kebaikan-kebaikan yang Allah, mencari ridhonya Allah, mencari cintanya Allah. Bagaimana caranya? Bertambah keimanan kita, salah satunya orang-orang yang beriman itu selalu taat dan patuh kepada ajaran yang dibawa Rasulullah SAW. Mereka beriman kepada Al-Quran sebagaimana Rasulullah SAW mengimaninya. Keimanan mereka bertambah saat mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, jadi membaca dengan rutin surat-surat cinta dari Allah yaitu Al-Quran, insya Allah akan meningkatkan bahkan mempertebal keimanan kita. Jadi insya Allah tuh nggak bakalan up and down gitu ya, nggak bakalan naik turun. Hari ini males baca Quran, besok baca, besoknya lagi nggak baca gitu. Nggak seperti itu. Tapi kalau pengen stabil, memang keimanan ini yazid wa yanqus. Tapi salah satunya ikhtiar kita adalah dengan seringnya membaca Al-Quran. Anakku sekalian, salah satu kisah ada pengaduan seorang fakir miskin. Suatu hari sekelompok fakir miskin datang kepada Rasulullah SAW. Mereka itu adalah para sahabat dari kaum muhajirin. Mereka datang mengadu kepada Rasulullah SAW. Setelah berhasil menemui Rasulullah, salah seorang dari mereka berkata, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu udah ngeborong semua amalan. Ini kalau orang-orang kaya ini enak banget ya Rasul. Mereka iri sama orang-orang kaya nih. Orang-orang fakir ini bilang begitu, ngadu sama Rasulullah. Ya Rasul, mereka itu enak banget. Orang-orang kaya itu mereka sholat, saum. Seperti kami, orang miskin kita bisa sholat, puasa. Tapi mereka itu sodakoh ya Rasulullah. Mereka itu bisa bersodakoh. Sedangkan kami ini nggak mampu ngerjainnya. Orang miskin apa yang mau dikasih gitu kan? Ya Bu Ningsi, apa yang mau dikasih? Mereka masih bisa makan pagi sore aja udah alhamdulillah. Mereka nggak bisa sodakoh kata orang miskin. Mendengar keluhan orang-orang miskin itu, beliau pun berusaha menghibur mereka dan bersabda, apa kata Rasulullah? Maukah kalian aku ajarkan amalan yang lebih besar dari amalan bersedekah? Jadi ada amalan yang fadilahnya itu lebih tinggi di atas sedekah. Jadi kalau digembar-gemborkan sedekah adalah amalan yang paling tinggi, iya betul. Itu tidak dinafikan lagi. Tapi ada amalan yang lebih besar dari amalan sedekah, mereka nih langsung mengiyakan. Seketika wajah mereka senang gitu kan, gembira. Akan diberikan amalan oleh Rasulullah karena mereka nggak bisa sedekah. Apa itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Bacalah subhanallah, Allahu akbar dan alhamdulillah setiap ba'da sholat. Masing-masing kata Rasulullah 33 kali. Jadi zikirnya itu bukan zikir TikTok ya. Yang tadi kata Bang Jun gitu. Baca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Tambahkan dengan tahlil la ilaha illallah 33 kali setiap ba'da sholat. Insya Allah itu kebaikannya, fadilahnya, keutamaannya lebih tinggi di atas nilai sedekah kata Rasulullah SAW. Lalu orang-orang fakir miskin ini bergembira mendengar yang disabdakan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka memiliki amalan yang tidak kalah dengan amalan-amalan orang yang kaya. Meskipun mereka tidak sanggup bersedekah dengan harta. Jadi kalau kita mau bersedekah itu banyak cara ya. Tidak dengan nilai uang saja. Seperti halnya Bilal bin Rabah. Dia tidak bersedekah dengan harta karena memang dia orang gak punya. Dia seorang budak. Apa yang dilakukan oleh Bilal dengan keimanannya? Dia membantu dengan tenaganya. Dia punya suara yang indah. Dia kumandangkan azan. Jadi kalau kita ingin bersedekah, apa yang kita miliki? Kalau kita punya ilmu, kita kasih ilmu. Kalau kita punya harta, kalau kita cuma punya tenaga, kita berikan sedekah kita dengan tenaga. Apa yang Allah titipkan kepada kita itu yang kita berikan. Dan nilai sedekah itu, karena satu ketika pernah ada kisahnya di tatkala Rasulullah SAW
Itu Rasul kalau Siti Aisyah masak, itu selalu pasti dibagi-bagi ya Bu Ningsi. Jadi kalau masak itu Siti Aisyah kata Rasulullah, tetangga kita sudah dikasih, sudah ya Rasulullah, Abu Hurairah, tetangganya Abu Hurairah nih. Ya, yang tenar, yang familiar, yang kita tahu hadis riwayat Abu Hurairah. Apakah tetangga kita udah kebagian nih masakannya? Sudah ya Rasulullah. Yang ini udah kebagian? Sudah ya Rasulullah. Sudah habis ya Rasulullah, kata Siti Aisyah. Bilangnya begitu, ya Rasulullah, masakan saya, masakan kita udah habis. Yang tertinggal hanya ini semangkuk yang di depan kita yang akan kita santap, yang akan kita makan. Apa kata Rasulullah jawabnya? Kau salah wahai Aisyah. Yang habis itu yang akan kita makan. Yang kita berikan itulah yang menjadi kekal pahalanya. Jadi makanan kita itu nggak habis, yang habis ini yang akan kita makan. Anak-anakku sekalian dan dirahmati Allah. Lalu siapakah yang disebut orang yang tidak beriman? Nih, ada ciri-cirinya orang yang tidak beriman. Seseorang disebut tidak beriman jika mengingkari salah satu dari tadi yang rukun iman itu. Kalau dia nggak mengakui Allah, tidak mengakui malaikatnya, tidak mengakui kitabnya, tidak mengakui hari akhir, tidak beriman kepada qada dan qadar, tidak mengakui kepada Nabi dan Rasulnya. Karena ada golongan orang-orang yang beribadahnya itu selain kepada Allah. Mereka yakin, tapi yang mereka pentingkan itu adalah hartanya, dunianya, uang, teknologi, dan lain-lain. Mereka musyrik. Mereka menyekutukan Allah. Beribadahnya karena ada kepentingannya saja. Sedangkan Allah itu tidak bisa disekutukan dengan suatu apa. Sifat orang yang tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ciri-cirinya di dalam Al-Qur'an. Salah satunya adalah dia mengaku beriman tapi hatinya ingkar. Jadi Allah kelak itu tidak akan mengakui keimanannya meskipun kepada setiap orang dia mengaku beriman. Jadi Allah yang Maha mengetahui, kita tidak tahu apa-apa. Walaupun dia mengakui kepada siapapun bahwa dia beriman, Allah yang Maha tahu. Salah satu cirinya adalah hatinya itu ingkar. Lalu ciri yang lainnya, orang yang tidak beriman itu punya sakit, penyakit di dalam hatinya. Penyakitnya itu apa? Sombong, iri, dengki, kikir, dan riya. Dan mereka juga senang banget ya melakukan kerusakan di muka bumi ini. Mereka bahkan senang mengolok-olok orang-orang beriman dan menyebut mereka sebagai orang beriman. Jadi anak-anakku sekalian, contohnya misalnya begini. Kalau seseorang jasadiahnya sakit, badannya sakit, coba. Neng, kalau kita sakit misalnya ya, mau makan dari restoran, mau makan yang mahal juga, enak apa enggak ya? Enak apa enggak? Enggak enak berasanya ya. Ini padahal kalau lagi sehat nih saya doyan banget misalnya. Tapi karena lagi sakit, makanan itu jadi bukannya enak, malah enek, malah mungkin bisa dimuntahin. Kenapa? Karena badannya sakit, lidahnya nggak enak. Sama halnya dengan orang yang tidak beriman kepada Allah, mereka itu punya hatinya sakit. Jadi bagaimana caranya? Ya harus diobatin. Hatinya itu harus diobatin. Ngaji, tanya sama ustadz, baca Al-Quran, baca kitab, ngaji terutama, pelajari ilmunya dan dijalanin. Nah itulah obatnya. Jadi obatnya harus dimakan, dijalanin. Jadi dia harus berobat, harus tahu. Jadi untuk menghilangkan penyakit di dalam hatinya, yang penyakit sombong, iri, dengki, kikir, dan ria itu memang harus berobat. Dan orang yang tidak beriman akan dibalas dengan siksa yang pedih. Allah Subhanahu wa taala akan balas orang-orang yang tidak mau beriman dengan siksa yang sangat pedih, yang akan mereka terima saat mereka meninggal nanti. Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikannya petunjuk, tidak akan memberikannya petunjuk sebagai balasan karena dia nggak mau beriman, karena memang dia sudah menolak. Nah, segala bentuk kemusyrikan yang dilakukan oleh manusia, karena sekarang ini enggak, kelihatannya kita biasa-biasa aja.
Padahal banyak sekali manusia yang menghambakan dirinya kepada uang, manusia yang menghambakan dirinya kepada pekerjaan. Untuk nyari ilmu aja, aduh repot bin repot, nggak ada waktu. Ya. Untuk baca Al-Quran aja sampai gak sempet gitu, nggak sempet. Padahal Allah sudah kasih 24 jam setiap harinya. Nggak sempet loh baca Al-Quran. Jangankan satu lembar, satu ayat, satu ain aja dia nggak sempet. Bagaimana Allah mau membalas? Karena surat cinta aja dari Allah nggak pernah dibaca. Tapi semua kemusyrikan itu dalam bentuk penyembahan kepada selain Allah memang sudah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu, dimulai dari pada masanya umatnya dari Nabi Idris alaihissalam. Nah, anak-anakku sekalian, kelak orang yang tidak beriman itu ditanya di alam kubur. Ini satu ketika ada sebuah kisah Rasulullah SAW. Pada saat terjadi gerhana matahari, Rasul bersama para sahabatnya melaksanakan sholat gerhana. Setelah selesai, beliau menghadap ke arah para sahabatnya sambil memuji Allah. Lalu beliau menceritakan pertanyaan di alam kubur. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa setelah meninggal, manusia itu akan ditanya oleh malaikat. Malaikat akan bertanya tentang siapakah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang mukmin itu mereka akan menjawab, dia adalah Muhammad, Rasulnya Allah, dia membawa petunjuk dan perintah Allah ketika kami di bumi. Kami meyakini, menjawab risalahnya, mematuhinya dan menerimanya, meyakininya sebagai utusan Allah. Kalau orang yang beriman jawabannya seperti itu. Setelah itu malaikat akan menyuruh orang-orang yang beriman itu untuk beristirahat. Ya. Lain halnya dengan pertanyaan yang sama juga akan diberikan kepada orang-orang munafik dan orang kafir. Namun karena ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Rasulullah, mereka nggak bisa jawab nih, nggak bisa jawab. Oleh karena itu, mereka pun akan mendapatkan hukuman dari Allah. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Jadi walaupun kita mau ngafalin pertanyaan-pertanyaan itu, kita siapkan jawabannya, itu akan lain halnya. Beda skenario kita dengan nanti pertanyaan itu di alam kubur. Kita akan menjawab atau tidaknya bergantung kepada sejauh mana keimanan kita tatkala kita masih ada di alam dunia ini. Kalau amaliyah kita baik, insya Allah kita bisa menjawab semua pertanyaan. Anak-anakku sekalian, sekarang apa maksud iman itu bisa bertambah dan berkurang? Ya, yang namanya iman itu bisa bertambah, bisa juga berkurang. Berapa ayat Al-Quran menyebutkan bahwa keimanan itu bisa bertambah kuat dengan banyak hal. Yang tadi salah satunya membaca atau mendengar ayat-ayat suci Al-Quran, menaati perintah Allah dan Rasulnya, beramal soleh, zikir dan juga memperbaiki akhlak. Akan tetapi keimanan pada diri seseorang juga bisa berkurang, rusak, bahkan bisa hilang. Ya, emang ada orang yang imannya hilang, ada banyak. Bukan saja digadaikan, malah dijual keimanannya. Keimanan bisa hilang dari diri siapapun, bahkan seorang ulama pun sekalipun bisa saja kehilangan imannya, bisa. Hal itu bisa terjadi karena godaan setan yang sangat kuat untuk melakukan maksiat. Ya, oleh karena itu syariat itu mengajarkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk. Oleh karena itu kalau kita mau ngaji, mau melakukan satu kebaikan, kenapa kita dituntunkan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu ketaatan kepada Allah itulah yang membuat keimanan meningkat. Jadi kalau pengen imannya meningkat, artinya kita harus taat. Kita taat, insya Allah iman akan meningkat. Bagaimana agar tetap dalam keimanan? Syariat mengajarkan kepada setiap muslim untuk menempatkan hati dalam keimanan. Oleh karena itu kita harus bertanya, ya Allah, apakah iman kita ini bertambah atau berkurang? Jadi kita harus cari tahu penyebabnya apa nih. Kenapa nih misalnya? Kenapa ya? Males gitu ngaji, males banget baca Al-Quran,
sholat juga sholatnya lalai dinanti-nanti. Kenapa? Jangan-jangan ya itu, jangan-jangan karena ada sesuatu yang salah yang masuk ke dalam badan kita. Entah itu makanan yang Allah tidak sukai, yang Allah haramkan. Entah itu ada tontonan yang sebetulnya diharamkan tapi kita tonton, kita lihat. Ada sesuatu yang Allah haramkan tapi kita masih ngerjain. Itulah yang namanya kemaksiatan tapi masih kita kerjain. Itulah salah satunya yang bisa menjadi buruknya ketaatan, bahkan bisa menimbulkan kemalasan dalam ibadah. Oh iya, ini kayaknya nih nonton ini mulu deh, dangdutan mulu deh di TikTok. Jadi bikin malas baca Al-Quran. Nah kalau kita sudah tahu penyebabnya, itu kita sendiri yang tahu penyebabnya. Udah stop, berhenti. Ya, jangan kita sudah tahu penyebabnya, tapi kita tetap tenggelam bahkan menjerumuskan diri di dalam kemaksiatan itu, di dalam dosa itu. Kalau begitu nanti imannya yang akan kalah. Anak-anakku sekalian, benarkah keimanan itu bisa hilang? Ya, keimanan itu bisa hilang. Ada 5 sebab keimanan itu bisa hilang. Keimanan bukan hanya saja bertambah atau berkurang, keimanan bisa hilang pada diri seseorang. Penyebabnya apa saja? Yang pertama adalah syirik, yaitu jika seseorang menganggap ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini iman bisa hilang. Artinya bukan sekarang ini, mungkin sekarang tidak ada yang menyembah patung, tidak ada yang menyembah berhala, tapi dia mendewakan sesuatu, memuja sesuatu, menganggap sesuatu lebih penting dari urusan ibadah kepada Allah. Itu artinya sudah menduakan Allah, sudah menyekutukan Allah. Contohnya, drakoran dulu, apa pengajian dulu ya. Itu kayaknya sayang nih. Ini drakor lagi seru-serunya, misalnya begitu. Mendingan baca Al-Quran atau mending nonton drakoran. Nah itu perang nanti tuh hatinya tuh ya, perang hatinya. Tidak dia menyembah berhala, tapi dia mendewakan sesuatu. Ada sesuatu yang dia anggap besar, memberikan kenikmatan dan hal-hal lainnya. Saat keyakinan itu ada dalam dirinya, dia menjadi orang yang musyrik. Iman dalam dirinya telah hilang. Dikatakan seperti itu. Na'udzubillah. Jadi yang pertama dosa syirik, imannya bisa hilang. Yang kedua kafir. Dikatakan orang yang meninggalkan sholat itu termasuk orang kafir. Dia mendustakan, mengingkari ajaran Allah dan Rasulnya. Kekafiran itu membuat seseorang keluar dari Islam atau murtad. Oleh karena itu, hilanglah keimanan dari dirinya. Kafir itu. Yang ketiga, yang bisa merusak atau menyebabkan hilangnya keimanan itu adalah munafik. Munafik ini apa sih kalau dibilangnya, kalau istilah yang paling gampangnya tuh, dia mau bermuka dua. Padahal serem ya, coba kalau mukanya tuh ada dua, depan belakang. Munafik itu artinya apa? Berpura-pura sebagai orang muslim, tapi sebetulnya hatinya menolak Islam. Ada yang seperti itu? Ada banyak sekali yang seperti itu. Jika dilakukan terus-menerus dan tidak bertaubat, pelakunya akan kehilangan imannya. Yang keempat, fasik, berarti mengetahui perintah dan larangan Allah. Dia tahu perintah sama larangan Allah. Dia tahu tuh kalau membantah kepada orang tua itu adalah dosa. Karena yang memerintahkan birrul walidain itu bukan orang tua itu yang pengen dihormatin sama anaknya, tapi Allah yang merintahkan. Itu jelas-jelas Allah yang merintahkan. Nah, jika sudah tahu perintah dan larangan Allah tapi tidak nurut sama perintah dan larangannya Allah itu, bahkan tidak memperdulikan, nyuekin, sifat ini akan merusak keimanan dan melemahkan. Dan yang terakhir, penyebab hilangnya keimanan seseorang itu dari riya, takabur, dari dosa riya dan takabur.
Perbuatan ini akan membuat iman menjadi hilang, rusak imannya, dan juga bisa melemahkan keimanan. Ini kalau dalam penyakit medis, ini penyakit berat semua ini. Anakku sekalian yang dirahmati Allah, apa yang namanya manfaat dari keimanan? Allah menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat orang-orang yang beriman. Al-Quran menegaskan jaminan kehidupan kebahagiaan tersebut dalam banyak ayatnya. Yang paling dituntunkan adalah apa doanya jika kita pengen ada manfaat dari keimanan itu. Adalah jaminan kebahagiaan dunia dan akhirat, manfaatnya itu. Tapi kita dituntunkan untuk berdoa. Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon kebaikan ya Allah, mohon baik di dunia dan kebaikan hasanah di akhirat. Ini sudah mencakup doa sapu jagat yang dikatakan doa sapu jagat. Sudah mencakup semua kebutuhan keperluan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Karena itu jangan lupa kalau setiap ba'da sholat itu kita selalu harus baca. Jangan sampai ketinggalan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah. Terakhir saya sampaikan sikap orang yang beriman. Sikap orang yang beriman itu ada 3 ya. Ciri sikap orang beriman. Tadi sudah apa belum? Ciri sikap orang yang beriman. Orang yang beriman sangat percaya kepada Allah. Mereka menjaga sikap dan akhlaknya kepada Allah. Cirinya orang yang beriman itu yang pertama, selalu bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa sih? Kalau lagi pelajaran sekolah itu takwa itu mengerjakan semua perintahnya, menjauhi larangannya, begitu ya. Takwa itu kita ngerjain apa yang Allah perintahkan dan juga kita menghindarkan diri dari perbuatan dosa. Jangan ngerjain apa yang Allah nggak suka, yang Allah larang jangan dikerjain. Orang yang bertakwa kepada Allah, contohnya mereka melaksanakan sholat, puasa, sedekah, tidak mudah marah, berani meminta maaf dan memaafkan orang lain, serta mengimani rukun iman tentunya. Dia bertakwa kepada Allah. Sikap orang yang beriman itu. Yang kedua, berbuat baik kepada orang tua. Ridho Allah itu bergantung kepada keridhaan orang tua, terutama ibu. Nih, Neng masih punya ibu enggak? Masih punya kedua orang tua. Nah, yang kita tahu ridhullah fi ridhul walidain wa sakhtullah fi sukhtil walidain. Bahwa ridhonya Allah itu bergantung kepada ridhonya kedua orang tua kita. Jangan orang yang beriman itu tidak pernah menyakiti orang tuanya. Jadi nggak usah jauh-jauh kita pengen ngebahagiain orang tua. Nggak perlu kita mencari keridhaan di luar, mencari harta dunia yang berlebihan terutama. Karena surganya seorang anak itu tergantung ada di kedua orang tuanya. Surganya anak itu ada di kedua orang tuanya. Yang paling mudah, yang paling gampang apa? Berbicara yang sopan dan santun kepada orang tua. Wala taqul lahuma uff. Jangan ngomong begini kalau ke mama apalagi ke ayah. Kedua-duanya deh, apalagi kalau ke ibu. Ih, apa sih? Sakit itu adanya orang tua. Jangan. Kalau kita menyakiti terutama ibu kita, Allah tidak ridho. Dan kalau Allah tidak ridho, orang tua enggak ridho, kehidupan kita juga enggak bakalan Allah ridhoi, enggak akan berkah. Enggak akan berkah. Jadi jangan sekali-kali lidah kita ini menyakiti dengan ucapan apapun yang tidak disukai oleh orang tua kita. Kalau masih punya orang tua, apalagi kalau kita udah punya kerjaan, bahagiakan dulu yang pertama orang tua kita. Bahagiakan dulu orang tua kita. Ya. Karena jika orang tua sudah bahagia, kalau ingin melihat wajahnya Allah, lihatlah kebahagiaan saat orang tua kita bahagia, itulah wajahnya Allah. Jadi orang yang beriman itu ibarat lebah. Tahu lebah kan ya? Lebah itu hanya makan madu. Lebah itu bukan kayak lalat, nggak makan apa aja, nggak hinggap di mana aja, enggak. Dia hanya hinggap
di putik bunga. Ya. Lebah itu menghasilkan madu, dia hanya menghisap putik bunga dan dia menghasilkan madu. Lebah nggak makan apa aja, nggak sembarangan. Lebah itu makanannya selalu baik sehingga yang ia keluarkan pun baik. Oleh karena itu, isi jasadiah kita dengan makanan-makanan yang baik, yang sehat. Insya Allah yang kita keluarkan pun akan menjadi kelakuan yang sehat, perbuatan yang sehat, yang baik, ya, perbuatan yang mulia, kata-kata yang mulia. Jangan sekali-kali mengisi perut kita ini dengan sesuatu yang tidak disukai Allah. Kalau kita makan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang halal, itu akan menjadi sebuah perbuatan, akan menimbulkan perbuatan maksiat. Tapi kalau kita makan dari yang halal, ya, dari sesuatu yang halal, sebagaimana lebah yang keluar pun, akhlak kita pun akan insya Allah akhlak yang mulia atau akhlak yang baik. Jadi cirinya sikap orang yang beriman, satu, selalu takwa kepada Allah, dua, berbuat baik kepada orang tua, yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Hati-hati jika berbuat baik kepada orang tua, jangan sekali-kali kita membentaknya. Apabila orang tuanya berbeda keyakinan, dia akan tetap menghormati dan tetap berbuat baik kepada keduanya. Meskipun nih misalnya ini ada yang beda agama sama orang tuanya, harus tetap taat pada kedua orang tuanya. Selama kedua orang tuanya itu tidak menyuruh ke dalam kemudaratan atau kemaksiatan. Yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Orang yang beriman akan selalu berbuat baik kepada sesamanya. Kalau orang yang berbuat baik, sayang, sebagaimana halnya sifatnya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jika kita punya sifat sayang, Allah pun menyayangi. Ya. Siapa yang kita sayangi? Semua makhluknya Allah. Menolong siapapun yang membutuhkan pertolongan, sekalipun berbeda keyakinan, mendamaikan orang yang bertengkar dan tidak mengolok-olok orang lain, menyayangi hewan dan tumbuhan, juga menunjukkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan Allah yang kita sayang. Baiklah, itu anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Barangkali itu pelajaran kita pada hari ini ya. Mudah-mudahan, insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan pertemuan kita menjadi sebuah pertemuan yang barokah. Insya Allah bisa dimengerti ya Ning ya. Sehat-sehat. Semoga selalu istiqomah di dalam pertemuan pengajian kita ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup dengan baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.